sampai hari ini Tuhan kami boleh ada. Bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi karena kekuatan yang ada daripada-Mu ya Bapa. Berdoa Tuhan untuk firman hari ini yang akan disampaikan. Biar kiranya boleh jadi berkat bagi kami semua ya Bapa. Berdoa juga Tuhan untuk kami semua yang ada di tempat ini. Biar kiranya Tuhan Kau berikan penyertaan dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Agar kiranya hati kami boleh menerima. Telinga kami boleh terus dengar-dengaran Tuhan akan firman-Mu. Dan mata kami terus tertuju pada kemuliaan-Mu saja ya Bapa. Ini doa dan permohonan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita yang percaya katakan Amen. Teman-teman Impact yang Search boleh duduk kembali. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas penyertaan-Mu yang sangat luar biasa kepada kami. Dan kami berkumpul di tempat ini ya Tuhan, bukan hanya sekedar berkumpul, melainkan ada firman yang kami dengar, bukan hanya kami dengar doang, melainkan kami ingin menghidupinya dalam kehidupan kami sehari-harinya Tuhan. Terima kasih, berikan kami telinga yang mau mendengar selalu ya Tuhan, dijauhkan kami dari setiap ketidakfokusan ketika kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman semuanya, apa kabarnya? Teman-teman, di minggu ini kita punya tema Holy Tears. Ya, teman-teman bisa baca di belakang. Sebelum kita masuk firman, kami ini ada pertanyaan sama teman-teman semua. Kira-kira di sini siapa yang sudah pernah nangis dalam hidupnya? Yuk angkat tangan yang pernah nangis saja. Yang pernah nangis. Nah, kira-kira nangisnya karena apa? Karena apa? Ayo. Karena dimarahin, oke. Kenapa lagi? Dimarahin teman-teman? Oh, teman-teman sekolah. Oke, ada lagi yang di sebelah sini? Oke. Pastilah semua di sini pernah nangis ya teman-teman. Coba ingat-ingat lagi, aku nangisnya kenapa? Karena apa? Ya biasa sih yang paling sering itu bikin kamu nangis kemungkinan ya. Koreksi kalau KB ini salah ya. Di sini ada yang nangis gara-gara nonton drakor, yang cewek-cewek biasanya. KB ini kemarin baru selesai nangis loh teman-teman, nonton Agent Kim. Tahu kan Agent Kim? Drama Korea yang berseri-seri di Netflix. Sedih banget itu filmnya tuh. Kalian harus nonton. Kalau gara-gara anime, ada scene yang membuat kalian nangis, ada nggak kira-kira? Pasti ada lah ya. Nah, kalau misalnya karena ujian nilainya anjlok kayak saham. Nggak deh. Hah? Ada nggak kira-kira? Yang misalnya, Kak aku nangis karena ujian nilaiku jelek banget Kak, tidak sesuai dengan ekspektasi. Maybe ada ya. Nah pasti menangis itu adalah sesuatu yang wajar ya guys. Kita menangis waktu kita ngerasa sakit fisik, waktu kita lagi stres, waktu kita ngerasa terluka secara emosional ya. Tapi hari ini kita mau lihat air mata itu dari sudut pandang yang berbeda. Nah, sekarang Kak Bini mau ganti pertanyaannya. Pernah nggak kamu ngecewain orang yang benar-benar sayang sama kamu, terus kamu lihat dia sedih atau bahkan nangis gara kelakuan kamu? Pernah nggak? Oke, Markus nggak apa-apa. Angkat tangan aja. Ya, yuk Markus, Marvel. Siapa lagi yang sebelah kiri? Serena? Oh Kak ini mau dengar Serena dulu. Boleh nggak maju ke Serena? Yeay, tepuk tangan buat Serena dong. Pernah, and orangnya itu mami aku. Jadi sebenarnya kayak udah lumayan berkali-kali karena ya jujur aja aku tuh sering banget berantem sama my mom. And kita berdua tuh orangnya sensian banget. Tapi kadang most of the time the one that cries the most is my mom. And like when I let her down, sometimes kayak kalau I bikin dia marah atau kesel, kalau dia udah kesel banget tuh pasti
langsung nangis depan muka aku dan aku bawaannya langsung ikut nangis juga sebenarnya. Tapi ya itu sih. Ya, iya. Gitu sih, iya. Iya. Yeay, tepuk tangan. Oke, Markus, boleh Markus. Jadi Markus. Jadi jawaban saya untuk pertanyaan ini pernah kan aku sama mama aku lagi ngobrol-ngobrol terus kayak gak sengaja aku ngasih tahu kayak aku ada masalah sesuatu di sekolah. Terus kayak mama aku makin nanya-nanya gitu. Terus aku jelasin, akhirnya karena kita sama-sama sensi terus kita kayak langsung berantem gitu. Terus mama aku langsung nangis-nangis. Aku rasanya sedih juga tapi masih marah sama mami juga. Thank you. Tepuk tangan dong buat Markus. Yes. Teman-teman, bayangin ini teman-teman ya. Tadi ada cerita teman kita dari Serena dan Markus. Bukan orang tua yang marah-marah sambil bentak kamu. Mungkin ada teman-teman yang merasakan. Orang tuanya cuman diem, matanya sembab, dan kamu tahu dia nangis gara-gara omongan kasar kamu atau bentak-bentak mama atau papa, ya. Atau mungkin kamu baru lempar dia atau sama orang tua, ya. Mungkin karena itu dan dia nggak bentak-bentak kamu, dia nggak hukum kamu, dia cuman diem ngeliatin kamu, kecewa sama kamu dengan perbuatan kamu, ya. Dia nggak ngukum kamu nih. Dia nggak marah-marah kamu, nggak marah-marahin kamu. Dia cuma diem, sedih, ya, ngeluarin air mata, bahkan nggak ngeluarin air mata juga. Ya satu hari kami ini juga merasakan hal yang sama. Kalian tahu lah ya mama-mama Batak ya. Tahu kan mama-mama Batak ya? Mama-mama itu kan identik dengan cerewet ya teman-teman. Nah satu hari mamanya Kabin itu ini nggak cerewet tumben nih kenapa gitu kan. Karena tingkah Kabin ini biasanya Kabin itu sering ngusilin mama gitu kan. Ada satu hari Kabin ini usilin tapi dia nggak marah-marah, nggak ngomel-ngomelin Kabin ini. Dia cuma diem termenung sambil sedih dan perasaan Kabin ini ya sangat gundah gulana gitu kan. Ya, tadi ada pertanyaannya juga, gimana sih rasanya kalau kamu lihat air mata orang yang tulus sayang sama kamu, ya kamu kecewain, ya pasti rasanya nyesek banget ya guys. Pasti rasanya itu, rasa bersalahnya itu jauh lebih menusuk dibanding kalau kita cuman dimarahin ataupun dihukum. Nah, kenapa sih analogi ini penting teman-teman? Karena sering sekali kita lupa juga di dalam kehidupan kita ini, ya ada Tuhan yang tinggal di dalam hati kita, ya. Tuhan itu bukanlah sistem operasi atau energi kosmik ya tanpa perasaan. Jadi dia adalah pribadi yang bisa merasakan duka. So, coba kita buka Alkitab kita di Efesus 4 ayat 29 sampai 31, tapi Kak Beni yang bacain aja, teman-teman kalian boleh lihat di depan aja. Dan Kak Beni mau bacain di ayat 29 dan 31 dulu ya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu beserta segala kejahatan. Nah, daftar di ayat ini teman-teman bukanlah sebuah kata yang asing atau kalimat yang asing yang kita pernah dengar. Ini adalah kenyataan hidup yang mungkin tiap hari kita selalu temuin di sekolah, di kamar teman-teman mungkin. Ya, ini Kak Beni ada highlight kata per kata yang mau kita bahas satu persatu, yaitu perkataan kotor atau toxic speech. Nah, kata-kata makian pas main game mungkin pernah terlontarkan oleh teman-teman. Siapa di sini yang main ML? Mobile Legend?
Ada yang cewek, ada main. Pernahkah kalian dengerin kata-kata teman kalian waktu mungkin kalah gitu? Wah, bab 1. Gitu. Pernah nggak? Pernah, atau mungkin dari kalian pernah nggak? Pernah ngomong begitu kan? Nah, mungkin roasting dong. Roasting keterlaluan sama teman. Tahu roasting ya? Bukan roasting kopi ya. Bukan beda. Ya, kalian mungkin nggak sengaja ngerosting keterlaluan sama teman-teman kalian. Atau mungkin sarkas di media sosial. Ya, coba diingat-ingat lagi ya. Nah, selanjutnya itu ada kata kepahitan dan dendam. Siapa di sini yang lagi nyimpen unek-unek? Atau lagi benci banget sama orang? Oh, lagi nggak ada, puji Tuhan. Ya. Lalu yang ketiga itu kegeraman atau kemarahan. Nah, di sini tuh gampang banget ya. Gampang banget itu kita meledak-ledak. Gampang banget marah-marah sama orang. Kalau kita dilihat sama orang itu kayak matamu. Mana matamu? Ini mataku, mata kiri mataku. Enggak kayak gitu ya. Langsung kita kayak sensi banget gitu kalau kita dilihatin doang gitu kan. Kita jadi sensi gitu loh. Lalu selanjutnya ada fitnah dan kegaduhan. Nah, di sini mungkin ada yang punya geng sekolah, gangster. Punya geng ya, teman-teman. Nah, coba perhatikan lagi geng kalian. Apakah geng kalian itu positif or negatif? Kenapa kami ini bilang kayak gitu? Kadang geng kita itu, tahu nggak? Baru kita duduk sebentar doang. Tahu nggak sih? Si siapa namanya? Marvel. Dia itu kayak gini loh. Langsung kita ngomongin, tahu nggak? Serena itu begini loh. Tahu nggak? Tahu. Oh, langsung ngomongin orang. Kita baru duduk aja udah, ya Tuhan, gak ada pembahasan lain selain ngomongin orang. Coba cek lagi apakah kalian atau bahkan kita secara tidak sadar masuk atau bukan kita memberikan dampak negatif sama pertemanan kita. Coba cek lagi ya. Sadar atau nggak sadar, yang Kak Benny highlight ini, ya, kita sering sekali menganggap hal ini adalah wajar. Namanya juga anak-anak muda kok. Wajar kali misu dikit. Kan kita duluan cari gara-gara Kak. Kan mereka duluan cari gara-gara. Jadi aku harus bales Kak. Sadar gak sadar? Kita sering menganggap ini adalah hal wajar teman-teman. Tapi coba kita lihat sama-sama di antara ayat 29 dan 31 ini. Yaitu Efesus 4 ayat 30. Kami ini bacain aja. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah dan yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Alkitab pakai kata mendukakan di sini teman-teman, yaitu grief. Mendukakan itu bukan sekedar bikin kesel, atau mendukakan artinya itu membuat seseorang yang sangat mencintai kita merasakan kepedihan yang sangat mendalam, guys. Waktu kita ngechat jahat sama teman lain, waktu kita memilih dendam, waktu kita kompromi sama namanya hawa nafsu, kita bukan hanya sekedar melanggar perintah, tapi kita sedang membuat pribadi Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita itu menangis. So dia ada di sana, dia menyaksikan semuanya, dia berduka karena dia benci, bukan karena dia benci sama kita teman-teman. Ya. Tapi karena dia melihat anak yang dikasihinya lebih memilih jalan menghancurkan dirinya sendiri. Gitu. Tapi ini bagian luar biasanya teman-teman. Waktu kita menyakiti hati manusia, manusia bisa capek, mutusin kontak, atau mungkin ninggalin kita. But the Holy Spirit is not like that. Roh Kudus gak begitu. Roh Kudus gak pernah meninggalkan teman-teman. Roh Kudus
adalah pribadi yang tidak pernah tidak pernah jemu untuk mengasihi teman-teman semua. Pernah nggak pas kamu ngelakuin dosa, tiba-tiba dalam hati kamu ada rem kecil yang bilang, jangan Marvel, jangan Claresta, jangan Markus. Ya, atau waktu kamu ngomong kasar sama mama, tiba-tiba hati kamu ngerasa nggak tenang. Pernah nggak? Maybe, pasti pernah di setiap kita merasakan hal yang seperti itu. So itu bukan overthinking teman-teman. Itu bukan sekedar overthinking, itu adalah bisikan lembut Roh Kudus. Dia nggak ninggalin kamu pas kamu jatuh. Dia tetap ada di situ dengan setia mengingatkan kita dan menarik kita, ya, menarik balik kita kepada kebenaran. Itulah unstoppable love. Itulah kasih yang gak bersyariat itu ya teman-teman. Yang selalu ada di saat kita jatuh, mengingatkan kita selalu. So, ketika kita sadar betapa besarnya, ya, betapa sabarnya kasih setianya Roh Kudus, dan ketika kita sadar ya, dan disitulah turning point-nya atau titik baliknya dalam kehidupan kita teman-teman. Titik baliknya adalah di situ. Kita sadar Roh Kudus sayang sama kita, ya. Disitulah ada turning point, dan ada dua respon atau dua rasa bersalah yang teman-teman harus pilih, yaitu rasa bersalah yang toksik, ya, bikin kita lari menjauh dari Tuhan, ngerasa diri kotor dan akhirnya putus asa. Pernah nggak di sini teman-teman ngerasa dirinya itu nggak layak lagi dekat sama Tuhan karena sudah banyak dosanya? Kalau dihitung-hitung dosanya udah 20 kilo misalnya gitu. Ada yang pernah ngerasain, aku gak mau lagi kak berdoa, aku gak mau lagi baca Alkitab kak. Why? Iya kan aku udah mau baru bentak-bentak mama, aku baru bentak-bentak papa, aku baru ngelakuin dosa kak. Ternyata itu adalah rasa bersalah yang sangat toksik teman-teman. Bikin kita itu lari jauh dari Tuhan, ya. Jadi ngerasa diri kita, aku gak layak lagi, aku gak suci lagi, aku kotor, dan akhirnya putus asa. Tapi yang kedua adalah rasa bersalah yang sehat atau godly sorrow. Jadi rasa sedih ini karena kita sudah melukai hatinya Tuhan yang begitu baik sama kita, dan akhirnya kita membawa diri kita pada namanya pertobatan sejati. Kalian mau pilih yang mana? Atau kalian mau terjebak dalam namanya rasa bersalah yang membuat kalian jauh daripada Tuhan? Atau kalian mau kembali lagi ke Tuhan, kalian sudah sadar kalau kalian itu atau kita itu sudah bikin atau melukai hati Tuhan, dan akhirnya kita sadar akan perbuatan kita memilih melakukan pertobatan. Waktu kita sadar sama namanya dosa, ya, waktu kita sadar bahwa dosa kita itu sudah diampuni di kayu salib, dan Roh Kudus tetap sabar menuntun kita meski kita sering sekali namanya jatuh terus menerus, jatuh berkali-kali, dan respon kamu jadi berubah total teman-teman ketika kamu sadar. Bukan lagi taat karena takut dihukum, tapi taat karena gratitude atau rasa syukur. Ya. Sekali lagi Kak Benny bilang, kamu datang ke Tuhan bukan lagi taat karena takut dihukum, tapi taat karena gratitude atau rasa bersyukur. So ketika kamu sadar akan ini semua, kamu memulai pikiran yang seperti ini jadinya. Ya, kamu mulai pikiran yang seperti ini. Tuhan udah terlalu baik sama gua mau hidup sebagai manusia baru bukan karena gua sempurna, tapi karena gua sayang sama Tuhan dan gua gak mau bikin dia bersedih lagi. So yuk teman-teman, kita belajar bukan karena takut dihukum, tapi karena sadar Tuhan sudah teramat baik sama kita, dan kita gak mau bikin Roh Kudus sedih lewat hidup kita.
Yes. And then mungkin kita pernah mendukakan Tuhan. Dan setelah ini kita mau menuliskan love letter to God. Teman-teman bisa menuliskan, teman-teman bisa say thank you to God and minta maaf sama Tuhan setelah mendengarkan firman ini, ternyata sadar akan perbuatan selama ini yang mendukakan hati Tuhan. Dan inilah waktunya kita sama-sama teringatkan kembali atau mengingat kembali akan perbuatan Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. So teman-teman, kalau punya pemikiran rasa bersalah terus-terusan, jadi kita akan jauh sekali sama namanya Tuhan. Kita akan jauh banget sama Tuhan kalau kita mempunyai rasa bersalah secara terus-menerus. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu ya Bapa. Firman-Mu yang mengingatkan kami akan perbuatan kami yang mungkin perbuatan kami tidak menyenangkan hati-Mu ya Tuhan dan mendukakan hati-Mu. Kami minta ampun atas itu semua ya Tuhan. Dan lewat firman ini kami diingatkan lagi untuk selalu ingat kepadamu ya Tuhan. Kami gak mau lagi mendukakan hati-Mu. Kami mau melakukan setiap perbuatan baik yang Tuhan telah berikan kepada kami. Agar kami juga bisa menjadi dampak buat pertemanan kami, buat keluarga kami, buat siapapun yang ada di sekeliling kami ya Bapa. Terlepas dari itu ya Tuhan, tuntun kami ya Bapa, tuntun kami kemanapun kami melangkah, di setiap perkataan kami, di setiap perbuatan kami. Biarlah apa yang kami lakukan, biarlah apa yang kami ucapkan, itu selaras dengan hati-Mu ya Bapa. Inilah anak-anak-Mu ya Tuhan, pakai kami lagi ya Tuhan untuk mengabarkan tentang kabar baik ini ya Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, amin. Oke teman-teman, kita akan langsung masuk ke pengumuman ya teman-teman. Yang pertama, kita mau ngingetin lagi teman-teman untuk ikut Komsel. Jadi di Komsel itu nanti kita bakal sharing tentang firman Tuhan kan Kak? Betul. Terus gak cuman firman, apalagi sih Kak di sana? Kadang kita bisa juga main games bersama, bisa iya. juga saling mendengar. Iya bener. Nah teman-teman, itu kalian bisa atur aja jadwalnya sama kakak-kakaknya. Bisa online dan juga bisa onsite mengikuti jadwal kalian ya teman-teman. Selanjutnya kita mau selalu ingatkan teman-teman semua untuk bawa Alkitab dan juga notebooknya buat teman-teman yang suka mencatat. Kita sangat mendorong teman-teman untuk mencatat pakai notebook. Oke, selanjutnya. Nah kita juga mau kasih tahu ke teman-teman kalau misalnya teman-teman kayak penasaran gitu ya sama firman Tuhan, terus kalian belum ngerti, kalian bisa langsung tanya aja ke kakak-kakaknya. Bisa juga lewat sini. Betul, bisa scan. Kalau misalnya mau tanya nanti boleh difoto dulu. Oke, selanjutnya kita ada prayer request buat teman-teman yang mau didoain. Misalnya aku lagi sakit nih Kak, atau aku lagi mau ujian gimana nih Kak, aku pengen didoain. Boleh banget scan QR-nya di sini. Kalau misalnya mau di-save dulu, boleh silakan difoto dulu. Nanti kakak-kakaknya akan mendoakan kalian semua. Oke, selanjutnya kita mau mengingatkan lagi ada apa nih Kak? Jadi setiap minggu pertama kita itu bakal mengadakan small group teman-teman. Tapi kalau misalnya ada minggu keempat kita bakal ada Bible study. Betul, jadi khususnya di hari-hari ini jangan lupa banget bawa notebook dan Alkitabnya biar bisa sama-sama membaca dan mencatat.